Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue Rasatnan. Kali ini gue bakal membahas ya kegagalan timnas U19 Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Ya seperti kita ketahui, walaupun timnas U19 Indonesia kita menang atas Myanmar dengan skor yang telak yang 5-1 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi gitu pada Minggu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun akhirnya kita harus menerima kenyataan pahit bahwa Garuda Muda gagal lolos ke empat besar setelah Vietnam dan Thailand bermain imbang 1-1 di set bersamaan di Stadion Madia Senayan. Ya seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya gitu, karena ketika poinnya sama semua 11 poin ketiga tim ini, maka akan dibentuk klasemen mini atau klasemen kecil untuk menentukan head to head dari ketiga tim yang bersangkutan, yaitu Indonesia, Vietnam, dan Thailand gitu. Nah, berdasarkan klasemen tersebut secara selisih gol kita sama. Tapi secara produktivitas gol gitu di urutan berikutnya untuk penentuan, ya kita kalah dari dua tim itu. Berarti dengan demikian Vietnam yang lolos ke empat besar dengan status juara grup, sementara Thailand menjadi runner up grup gitu. Karena kedua tim ini produktivitas golnya jika diadu dengan Indonesia masing-masing unggul plus 1 gol gitu. Sorry, iya betul, produktivitasnya unggul 1 gol. Nah, terlepas dari itu memang kalau dari rekam jejaknya timnas U19 di ajang ini ya gitu, di ajang Piala AFF U19 gitu, sejak ajang ini digulirkan pada 2002 gitu, memang secara track record memang kita tidak bagus ya di ajang Piala AFF ini gitu. Bahkan kita itu gagal lolos fase grup dengan tahun ini, itu berarti sudah 7 kali kita gagal gitu. Yaitu pada 2002, 2003, 2005, 2011, 2014, 2016 dan 2002 ini gitu. Kita berhasil juara 1 kali ketika itu pada 2013. Waktu itu kita tahu itu pada zamannya era Evan Dimas dan kawan-kawan yang dilatih oleh Coach Indra Safri saat itu di Sidoarjo. Kita menjadi juara. Kemudian kita meraih peringkat 3 sebanyak 3 kali, yaitu pada 2017, 2018 dan juga 2019. Dan kita tidak berpartisipasi itu sebanyak 7 kali juga. Jadi pada 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 dan 2015 saat kita di bench ataupun saat PSSI di bench sama FIFA gitu. Ya itu sih catatan, sebenarnya catatan dari timnas U19 ya, dari ajang Piala AFF U19 sepanjang turnamen ini berlangsung. Dengan demikian kita harus menerima kenyataan bahwa Muhammad Ferrari dan kawan-kawan gagal untuk lolos ke fase berikutnya gitu. Tapi kalau melihat dari catatan lainnya adalah tim ini sebenarnya tidak buruk-buruk amat gitu, karena kita gagal lolos itu dengan tanpa kekalahan. Ini harus diapresiasi oleh teman-teman juga gitu. Dan sebenarnya selisih gol kita, surplus gol kita adalah yang terbanyak dengan 15 gol di antara 3 tim yang bersaing ya di antara Vietnam dan Thailand kita teratas gitu sebenarnya. Cuma sayangnya karena sudah ada regulasi tersebut yang sudah diketahui kita bersama, ya akhirnya kita harus menerima kenyataan gagal lolos ke fase semifinal gitu. Ya ini memang sangat disesali ya keadaan ini gitu. Bahwa kita sebenarnya dari main 5 kali kita menang 3 kali, seri 2 kali dan kalahnya tidak ada gitu. Tapi akhirnya harus menerima kenyataan gagal untuk lolos ke fase semifinal. Ya kita harapkan ini menjadi sebuah evaluasi ya. Terlepas dari semuanya memang ya kesalahan kita juga, kita tidak bisa menang atas Vietnam di laga perdana, kemudian kita tidak bisa menang melawan Thailand, ya itu kan berarti dari kitanya juga sebenarnya harus introspeksi gitu untuk menghadapi event-event selanjutnya yang mungkin lebih besar, apalagi pada tahun depan kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 gitu. Tentunya kita tidak mau ya dipermalukan di kandang sendiri, dan persiapannya juga harus lebih matang lagi untuk tim ini gitu. Seperti apa programnya kita akan tunggu dari Coach Sinteyong. Mudah-mudahan
semua prosesnya bisa lancar, tidak ada drama-drama lagi. Yang kita harapkan tim ini bisa terbentuk dengan baik gitu. Oke, itu aja dulu dari gue untuk saat ini, karena belum banyak yang bisa dikatakan lagi mengenai kegagalan kita di sini. Tapi gue harap para pemain muda kita, para pemain timnas U19 tetap semangat, dan mudah-mudahan kita bisa berprestasi di ajang-ajang lainnya. Sampai jumpa lagi.